Sekarang kita sudah masuk pada bab yang baru, yaitu bab Al-Babul Khamisa Asyarah. Al-Babul Khamisa Asyarah, bab yang ke-15. Fi Salatil Janazati. Jadi pada bab yang ke-15 ini kita akan membahas terkait dengan solat jenazah. Wa ahkamil janaiz, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Wa fihi masailu, dan pada bab yang ke-15 ini ada sekian masalah yang kita akan bahas. Yang pertama di sini adalah apa itu al-janaizu. Jam'u janazatin. Jadi al-janaizu itu bentuk jamak dari janazatin. Mufradnya janazatin, jamaknya janaizu. Mufrad itu artinya bentuk kata tunggalnya. Nah, bil fathi, kalau bil fathi, ya, bi fathil jim wa kasriha, bisa dengan di fathah jimnya, bisa dengan di kasrah, ya, bi fathil jim wa kasriha. Jadi kalau dia di fathah berarti janazatin. Bisa juga wa kasriha dengan di kasrah menjadi jinazatin. Nah, di sini disebutkan bima'nan wahid, ya. Jenazah dan janazah itu maknanya sama. Baik jimnya di kasrah dengan jenazah ataupun jimnya di fathah dengan jenazah, itu maknanya sama, bima'nan wahid. Wakila, namun ikhwan sekalian, ada pendapat yang lain mengatakan bahwa bil fathi, kalau di fathah jimnya menjadi janazah, maka itu definisi artinya lain, ya, artinya lain. Artinya adalah ismun lil maiti, ya. Maka itu nama untuk mayat, untuk mayatnya sendiri. Maka nama untuk mayat itu disebut dengan janazatin. Wabil kasri, tapi kalau di kasrah jimnya menjadi jinazah, maka itu artinya berbeda, yaitu ismun lima yuhmalu alaih. Nama yang digunakan untuk mengangkut atau menyusun jenazah, ya. Kalau kita biasa disebut dengan keranda. Nah, jadi itu ya. Jadi jenazah dan janazah itu maknanya sama berdasarkan pendapat yang lain. Tapi kalau pendapat yang dipilih dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah di sini itu maknanya sama, bimaknan wahid. Jenazah dan janazah itu bimaknan wahid, maknanya sama. Tapi dalam pendapat yang lain itu berbeda. Kalau jenazah ismun lil mait, nama untuk mayat. Kalau dengan kasrah jenazah menjadi ismun lima yuhmalu alai, nama yang digunakan untuk mengusung atau mengangkut jenazah itu untuk dibawa ke tempat pemakamannya. Nah, itu definisi ya secara bahasa dari kata janazah dan jenazah. Wayam bagi lil insan, kemudian di sini disebutkan wayam bagi, sudah seharusnya, al insan, bagi setiap manusia, ayyatadzakkar al mauta, untuk senantiasa yatadzakkara, mengingat al mauta, kematian, wa nihayatahu, dan akhir kehidupannya, fi hadhihi dunya, di kehidupan dunia ini, ya. Wayam bagi lil insan ayyatadzakkar al mauta wa nihayatahu fi hadhihi dunya, maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya bagi setiap manusia untuk senantiasa mengingat kematian dan akhir kehidupannya di dunia ini. Jadi ikhwan sekalian, jangan pernah kita menganggap bahwa kita masih kecil, kita masih muda, kematian masih lama, ya, masih panjang, kita masih banyak peluang dan kesempatan. Tidak seperti itu ikhwan sekalian. Kematian tidak memandang usia, anak kecil, orang dewasa, maka setiap manusia ada ajalnya, ada akhir kehidupannya di kehidupan dunia ini. Maka fayasta'iddah, maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri lizalika, untuk menyambut kematian itu, ya. Fayasta'iddah, mempersiapkan diri, lizalika, untuk mempersiapkan kematian itu, bil amalis soleh, dengan memperbanyak amal soleh, ya. Jadi sebelum kematian datang menjemput kita, maka kita sudah mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak amal soleh. Kemudian watazawwadi lil akhirah, kemudian kita berbekal untuk kehidupan negeri akhirat kita, ya. Dan sebaik-baik bekal, khairuz zadit taqwa, sebaik-baik bekal bagi seorang manusia, seorang hamba Allah untuk menyambut kehidupannya di alam akhirat adalah dengan berbanyak ketakwaan kepada Allah. Watazawwadi lil akhirah, dia berbekal untuk kehidupan negeri akhiratnya, wa taubati minal ma'asi, dan bertaubat dari kemaksiatan, dari dosa-dosa yang dilakukan, dia segera bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah.
wal khuruji minal mazalim, dan segera keluar dari kezoliman ya. Ada dia pernah menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, mencelah orang lain, menghina orang lain. Dengan sebab itu dia telah menyakiti dan menzolimi orang lain, maka segera dia khuruj, dia keluar, dia memohon maaf, memohon ridho dari orang yang pernah dia zolimi atau dia pernah sakiti. Jadi kalau berkaitan dengan perbuatan pelanggaran itu, kita melanggar adalah hak-hak Allah, maka kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dia berkaitan dengan hak manusia, maka kita memohon maaf, memohon ridho, ya, ampun dari orang tersebut. Kemudian ikhwan sekalian dilanjut sini, wa tusannu iyadatul marid, maka kita juga disunahkan di kehidupan ini iyadatul marid, banyak menjenguk orang sakit, ya. Ada saudara kita, ada tetangga kita yang sakit, ya, kaum kerabat kita, maka kita memperbanyak untuk menjenguk orang sakit. Watadhkiruhu, dan mengingatkan orang yang sakit, ya, kalau ada saudara kita yang sakit, kerabat kita yang kita sudah jenguk, ya, watadhkiruhu, maka mengingatkan orang yang sakit tersebut at-taubah, dengan dia segera bertaubat kepada Allah, ya, kembali kepada Allah. Kemudian wal wasiyah, kita mengingatkan juga orang saudara kita yang sedang sakit ini untuk dia segera berwasiat, ya. Jangan sampai dia meninggal dunia padahal seharusnya ada hal-hal yang harusnya dia wasiatkan, ya. Dia belum sempat berwasiat padahal ada hal-hal yang mestinya dia wasiatkan, ternyata dia keburu meninggal dunia. Maka kalau kita menjenguk orang sakit, wa tazkiruhu, kita perlu mengingatkan dia untuk bertaubat, wal wasiyah, dan menuliskan wasiatnya. Fa iza ihtadarat, apabila ikhwan sekalian orang yang sakit ini ihtadarat, dia sudah ada tanda-tanda akan mau meninggal dunia, ya. Dia sudah dalam kondisi sakaratul maut, ya. Yusannu, maka disunnahkan untuk kita yang menjenguk dia, yang ada di sampingnya adalah talkinuhu, mentalkin dia dengan ucapan la ilaha illallah, ya. Jadi faizah tadarat yusanu talkinu, apabila orang yang sakit itu sudah ada tanda-tanda dia akan meninggal, akan dijemput kematian, maka disunahkan kita yang ada di sampingnya untuk mentalkin dia dengan ucapan la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkanlah mayat-mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ikhwan sekalian, dijelaskan oleh para ulama ada beberapa cara. Jika seseorang akan meninggal dunia, maka ada beberapa cara kita mentalkin, ya, orang tersebut. Yang pertama, kita lihat kondisi orang yang akan meninggal dunia ini. Kalau dia orangnya kuat, ya, kalau kita bimbing dia, kita tuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan itu akan mudah baginya, maka kita tuntun dia. Kita katakan kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, sampai orang tersebut dia mengucapkan dengan sempurna dan menutup akhir kehidupannya dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, apabila orang yang akan meninggal ini adalah orangnya lemah, ya, kalau kita tuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, kita ajari dia, maka akan memberatkan orang yang menghadapi sakaratul maut tersebut. Maka yang mesti kita lakukan ikhwan sekalian adalah kita berzikir di samping dia. Nah, tujuannya dengan zikir kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah di samping dia dengan tujuan agar dia mau mengucapkan, dia teringat dan mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga ikhwan sekalian, kalau orang yang meninggal dunia ini dia adalah seorang yang kafir, ya, orang yang belum masuk Islam, dia masih dalam kondisi kekafiran, maka kita dakwai dia, ya. Di akhir kehidupannya masih ada peluang kesempatan selama nyawa belum dicabut dari kerongkongan, malam yugardir, sebelum nyawa belum terlepas dari kerongkongannya, maka kita dakwai orang tersebut agar dia bertaubat, mau menerima keislaman, dan dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Hal ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika pamannya Abu Talib akan meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, ini Rasulullah tidak berputus asa, ya,
bahkan di akhir kehidupan pamannya sendiri masih sempat mendakwai pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka seperti itu demikian, kalau ada orang kafir yang akan meninggal dunia dan kebetulan kita ada di situ, kita bisa mendakwai dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, apa tujuannya ikhwan sekalian kita mentalkin orang yang akan meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah? Apa tujuannya? Tujuannya agar setiap orang meninggal mengakhiri kehidupannya di dunia ini dengan ucapan terakhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhirul kalami fid dunya," barang siapa yang akhir kehidupannya di dunia ini la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka pasti kata Rasulullah orang ini akan masuk surga. Ya, sehingga dia mengakhiri hidupnya di dunia ini dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ya tadi ya ditalkin, kemudian wa taujihuhu lil qiblah. Nah, orang yang sakit tadi, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tadi, kalau bisa adalah wa taujihuhu lil qiblah, dihadapkan ke arah kiblat. Kalau memungkinkan dia dihadapkan ke arah kiblat, maka wa taujihuhu lil qiblah, dihadapkan ke arah kiblat. Tujuannya agar orang ini tadi dia meninggal dalam kondisi dia menghadap ke arah kiblat. Kemudian faiza mata, dan apabila orang tadi ya sudah dipastikan dia meninggal dunia, faiza mata, dia sudah meninggal, maka sunnah yang disunahkan adalah tagmidhuhu, kita menutup matanya, ya, kita menutup matanya. Kemudian wal isra'u, kita bersegera, wal isra'u bersegera bitajhizihi, untuk mempersiapkan jenazah tersebut, ya tidak boleh ditunda, dipersiapkan, disegerakan. Wal isra'u bitajhizihi, disegerakan, dipercepat untuk diurusi jenazah tersebut. Dia segera untuk dimandikan, segera untuk dikafani, ya segera untuk disolatkan, ya segera semua. Kemudian wadafnihi, segera untuk dia dihantar ke kuburan wadafnihi dan dikuburkan. Ini ikhwan sekalian ya. Nah, bagi orang yang kita yang hidup, untuk kita tunaikan semua apa yang barusan kita disebutkan di sini. Kemudian kita lanjut al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yaitu hukmu ghuslul maiti wa kaifiyatuhu. Nah, sekarang hukum ya memandikan mayat. Apa hukumnya memandikan mayat? Wa kaifiyatuhu, dan bagaimana tata cara memandikan mayat. Ya, nanti di sini kita akan sebutkan beberapa tata cara memandikan mayat, itu datang dari berbagai macam kitab fikih para ulama. Yang di sini kita gunakan adalah mazhab Hambali, ya, tapi nanti kita akan tambahkan dengan beberapa mazhab, diantaranya mazhab Syafi'i itu bagaimana tata cara memandikan jenazah. Jadi hukmu ghuslul maiti, apa hukumnya memandikan mayat. Yang pertama di sini hukmuhu, apa hukumnya? Hukum memandikan mayat itu apa? Disebutkan di sini ghuslul maiti wajibun, memandikan mayat itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Li amrihi, ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi, karena berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya, dengan memandikan jenazah itu. Kama fi qaulihi, sebagaimana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil muhrimi, ada seorang sahabat yang muhrimi, melakukan ihram. Dia melakukan perjalanan ihram, kemudian si orang yang melakukan perjalanan ihram ini alladzi, dia waqasathu, dia terjatuh, ya dia terjatuh, naqatuhu, dari kendaraan ontahnya, dan langsung meninggal dunia pada saat itu. Maka Rasulullah memerintahkan igsiluhu, mandikanlah jenazah saudara kalian itu, bimain, dengan air, wasidrin, dan bubuk daun bidarah. Nah, nanti kita akan jelaskan ini ya, penggunaan air dan bubuk daun bidara kita akan jelaskan dalam tata cara memandikan jenazah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fibnatihi, terkait dengan anak perempuannya ya, fibnati, anak gadisnya itu Zainab. Ketika Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia, maka Rasulullah memerintahkan kepada kaum wanita, igsilnaha, mandikanlah dia, salasan 3 kali, khamsan atau 5 kali, au sab'an atau 7 kali. Maka di sini disebutkan wa huwa fardu kifayatin, maka hukum memandikan jenazah itu datang dengan kewajiban fardu kifayah. Ya, hukumnya wajib dalam bentuk fardu kifayah. Apa maksudnya?
idza qama bihal ba'du saqatal ismu 'anil bakin. Itu pengertian fardu kifayah. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih para ulama, fardu kifayah adalah idza qama bihal ba'du saqatal ismu 'anil bakin. Kalau sebagian orang sudah melakukannya, maka gugurlah bagi kewajiban yang lainnya. Maka ikhwan sekalian, misalnya di sebuah negeri ada seorang meninggal dunia, kemudian ada sebagian orang sudah memandikan jenazah tersebut, sudah mengkafani, mengurusi jenazahnya, maka telah gugur ya kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kalau semuanya tidak ada yang mengurusi jenazah, padahal yang meninggal ini adalah seorang muslim, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang mensolati, maka seluruh kaum muslimin di negeri tersebut mereka berdosa. Jadi fardu kifayah itu berkaitan dengan kewajiban secara umum bagi kaum muslimin. Tapi kalau fardu ain itu kewajiban yang berkaitan dengan masing-masing orang, seperti sholat, puasa, zakat, itu namanya fardu ain. Jadi ijma'an, berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama bahwa hukum memandikan jenazah ini adalah hukumnya fardu ain, ya, kewajiban. Kenapa dia wajib? Perhatikan di sini ya. Hadis Nabi SAW tadi. Yang pertama iksiluhu, mandikan dia. Kemudian yang kedua di bawah iksilnaha, mandikanlah dia. Ini dua-duanya adalah fi'il amar. Ya, fi'il amar, kata perintah di sini. Iksiluhu, mandikan dia. Iksilnaha, mandikan dia. Ini fi'il amar. Nah, hukum asal namanya perintah, hukum asal perintah fi'il amar ini itu disebutkan dalam kaidah usul fikih bahwa hukum asal perintah adalah wajib. Ya, hukum asal perintah wajib. Ya, selama tidak ada dalil yang menggesernya ke makna sunnah. Jadi kalau tidak ada dalil yang menggesernya ke makna sunnah, maka kita kembali kepada hukum asal, bahwa hukum asal perintah adalah itu hukumnya wajib. Nah, itu ya ikhwan sekalian. Kemudian selanjutnya, yaitu tadi hukumnya kita sudah ketahui bahwa hukumnya adalah wajib, datang dengan wajib fardu kifayah. Yang kedua, kaifiyatul ghusli, ya ini bagaimana tata cara memandikan jenazah. Sekarang bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang bagi sudah sepantasnya, sepatutnya ya, ayyakhtaro, kita harus memilih, ya kita harus memilih, tidak sembarang orang, litaksilil mauta, untuk memandikan jenazah. Jadi harusnya orang yang memandikan jenazah itu yakhtara, dipilih dia, bukan sembarang orang ya bisa memandikan jenazah itu. Yang pertama di sini disebutkan ya, orang yang harusnya dipilih untuk memandikan jenazah adalah man huwa siqatun, yaitu seorang yang siqah, yang terpercaya. Maksudnya orang terpercaya ini penting karena jangan sampai ketika di saat penyelenggaraan pemandian jenazah itu ada hal-hal aib yang ketika dia tersingkap di saat memandikan jenazah tersebut, sehingga kalau dia orang amanah, dia hanya mengetahui untuk dirinya, dia tidak akan membocorkan, dia tidak akan membicarakan kepada orang lain apa yang dia lihat aib dari jenazah saudaranya. Itulah pentingnya orang yang siqah, yang terpercaya, yang memandikan mayat itu. Kemudian yang kedua adalah syaratnya adlun. Hendaknya dipilih orang yang paling adil ya, di kalangan mereka, di tengah-tengah mereka. Apa maksudnya paling adil? Seorang yang adil adalah seorang yang istiqamah agamanya, bagus agamanya, dia terlihat rajin sholat, rajin puasa, dia rajin menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Inilah orang yang adil. Ya, kemudian adil itu istiqamah, bagus agamanya, dan dia bukan pelaku dosa besar. Bukan pelaku dosa besar. Nah, ini betul-betul dipilih ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, arifum bi ahkamil ghusli. Ya, syarat yang ketiga, orang yang memandikan jenazah ini adalah arifun. Dia orang paling tahu, paling mengetahui, paling paham bi ahkami, terkait dengan hukum-hukum tata cara al-ghusli, memandikan mayat, bi ahkamil ghusli. Ya, orang yang paling paham, yang paling mengerti dalam mengetahui terkait hukum-hukum dan tata cara memandikan jenazah. Kemudian wayuqaddamu, dan didahulukan, ya ini didahulukan, fi tagsilil wasi, orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang al-wasi, orang yang diberikan wasiat. Wayuqaddamu, dan didahulukan, fi tagsili, di dalam memandikan mayat itu al-wasi, orang yang diberi wasiat. Jadi gini ikhwan sekalian, orang yang meninggal ini tadi, dia sebelum meninggal dia pernah berwasiat bahwa nanti kalau saya meninggal dunia,
yang memandikan jenazahku adalah fulan bin fulan, ya. Fulan bin fulan. Maka orang yang diberikan wasiat itulah yang memandikan jenazah orang tersebut, karena dia memang sudah diberi wasiat, ya, sebelum jenazah itu meninggal dunia. Kemudian sumal akrabu fal akrabu. Kemudian keluarga terdekatnya, ya, keluarga paling terdekat jenazah tersebut. Kal abi seperti di sini adalah disebutkan seperti kal abi seperti bapaknya kalau ada, wal jaddi kakeknya kalau ada, wal ibni kalau anaknya kalau ada, ya. Ini keluarga-keluarga terdekat. Iza kanu, tapi ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Orang tadi harus memenuhi syarat apa? Arifina biahkamil gusli. Dia ini paham hukum-hukum tata cara memandikan jenazah. Itu syaratnya, ya. Bapak, kakek, anak tahu hukum-hukum tata cara memandikan jenazah, kemudian orangnya sikoh terpercaya, kemudian juga adil, orang yang paling istiqomah bagus agamanya. Itu diperhatikan syarat-syarat ini, ikhwan sekalian. Wa illa jika dia tidak memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan di atas, quddima ghairihim, maka didahulukan orang yang selain mereka, yang lebih sikoh terpercaya, yang lebih adil, dan yang lebih arifum bi ahkamil ghusli, lebih mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, ya. Ya, didahulukan mereka. Mimman huwa alimun bidzalika, yang lebih mengetahui akan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini disebutkan warrajulu, dan jenazah seorang laki-laki, yagsiluhur rijal, itu dimandikan oleh kaum laki-laki, ya. Jadi aturannya jenazah laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki, wal mar'atu, dan jenazah perempuan tagsiluhan nisa, itu dimandikan oleh kaum wanita. Walikulli wahidin, ya. Ya, jadi itu ya. Perhatikan tadi di atasnya. Ketika jenazah laki-laki yang meninggal, maka Rasulullah mengatakan iksiluhu, mandikan dia. Maksudnya diperintahkan kepada kaum laki-laki untuk memandikan jenazah laki-laki. Ketika jenazah perempuan yang meninggal, bahkan itu putri beliau sendiri, ya. Zainab itu putri beliau sendiri, Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak memandikan jenazah putrinya. Ya, pada Rasulullah, Masya Allah, orang yang paling amanah, yang paling sikoh, yang paling adil, yang paling bagus agamanya, yang paling mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah. Tapi begitu anak gadisnya meninggal, Zainab, maka Nabi mengatakan iksil naha. Nabi memerintahkan kepada kaum wanita untuk memandikan jenazah putrinya sendiri. Maka di situ ya tadi aturannya warrajul yaghsilu rijal, laki-laki, jenazah laki-laki dimandikan oleh kaum laki-laki, wal mar'atu taghsiluhan nisa, dan jenazah perempuan dimandikan oleh kaum perempuan. Kemudian selanjutnya wali kulli wahidin minaz zaujaini taghsilul akhar, dan tiap-tiap pasangan suami istri, minaz zaujaini pasangan suami istri, taghsilul akhar boleh memandikan satu dengan yang lainnya. Maka di sini dikatakan farrajulu yaghsilu zaujatuhu, maka seorang suami, farrijalu, maka seorang suami, farrajul yaghsilu zaujatuhu, memandikan jenazah istrinya, wal mar'atu, dan seorang istri taghsilu zaujaha, boleh dia memandikan jenazah suaminya. Walikulli minar rijali wan nisa'i. Nah, ini kemudian yang selanjutnya di sini disebutkan walikullin, dan tiap-tiap minar rijali, dari kalangan kaum laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan, tagsilul atfali, boleh memandikan jenazah anak kecil, dunasin nisabi, yang usianya kurang dari 7 tahun, ya. Misalnya anak yang meninggal itu adalah anak laki-laki, tapi usianya masih di bawah usia 7 tahun, maka boleh dimandikan kaum perempuan. Sebaliknya, misalnya yang meninggal itu adalah jenazah perempuan, tapi usianya masih kurang dari 7 tahun, maka boleh dimandikan kaum laki-laki. Nah, ini. Namun di sini kawan sekalian, ini pendapat yang dipilih dalam mazhab Hambali, ya. Jadi penulis kitab ini bermazhab Hambali. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan bahwa anak kecil yang berusia kurang dari 7 tahun itu auratnya belum terkena hukum, ya. Belum dihukumi auratnya, belum dianggap. Nah, sementara dalam mazhab Syafi'i, berbeda, ikhwan sekalian, ya. Itu bukan masalah umur, ya, bukan masalah umur, tapi yang dilihat adalah
meskipun anak tersebut usianya di bawah usia 7 tahun, tapi kalau auratnya sudah bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan syahwat, maka itu tidak boleh ya. Jadi bukan batasan usia, tapi batasan apakah aurat tersebut sudah bisa menimbulkan fitnah atau belum. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting juga, wala yajuzu lil muslim, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, rajulan, baik itu seorang laki-laki, kana aw imra'atan, atau dia seorang perempuan ya. Wala yajuzu lil muslim rajulan kana aw imra'atan, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim baik dia laki-laki maupun perempuan, tagsilul kafir, memandikan jenazah orang kafir. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena memandikan jenazah itu adalah hak seorang muslim. Orang kafir tidak berhak dimandikan jenazahnya. Wala hamlul janazati, begitupun tidak boleh ya mengusung jenazahnya, membawa jenazahnya ke kuburan. Wala takfinuhu, begitupun tidak boleh mengkafaninya. Kenapa? Karena ini semua bentuk pemuliaan, dan bentuk pemuliaan ini hanya berhak diberikan kepada seorang jenazah kaum muslimin, seorang muslim. Orang kafir tidak memiliki hak ini. Ya, tidak dimandikan, tidak diusung jenazahnya, dan tidak dikafani. Wala salat alaih, dan pula tidak disolatkan, apalagi solat ya. Wala salat alaih, tidak disolatkan. Kenapa? Karena solat ini ikhwan sekalian mengandung doa, sementara orang kafir tidak boleh didoakan sama sekali, tidak boleh didoakan. Walau kana qariban, meskipun yang meninggal itu adalah orang terdekat kita, kal abi, seperti bapak kita sendiri ya, ayah kita sendiri yang meninggal itu. Tapi kalau dia meninggal masih dalam kondisi kafir, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikafani, tidak boleh diusung jenazahnya, tidak boleh dimandikan. Wal ummi, begitupun meskipun dia adalah seorang ibu kita, tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, maka itu tidak boleh ditunaikan hal-hal yang demikian. Nah ikhwan sekalian, nanti kita akan masuk pada sifat tata cara memandikan jenazah. Kita lanjut di sini. Wa ishtaratu, dan disyaratkan ayakunal ma'a, air yang digunakan adalah alladzi yaghsilu bihil mait, yang digunakan untuk memandikan mayat, tahuran, yaitu airnya yang tahur. Tahur itu maksudnya adalah tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Nah ini kita sudah jelaskan dalam bab almiyah ya, macam-macam air. Air itu kan ada dua. Ya, ada tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Nah inilah syarat airnya, tahuran ya, suci lagi mensucikan. Wa ishtaratu, dan diberikan syarat, dipersyaratkan, ayyakunal ma, air yang digunakan, alladzi yaghsilu bihil mait, yang digunakan untuk memandikan mayat itu tahuran, suci lagi mensucikan, mubah, dan air itu boleh digunakan. Wa ayyaghsila fi makanin masturah, ini sudah masuk tata cara memandikan, sudah masuk tata cara memandikan mayat. Dan insya Allah nanti kita akan lanjut ya ikhwan sekalian. Kita lanjut karena ini memang pembahasannya agak sedikit panjang, dan di sini kita akan jelaskan satu persatu terkait dengan tata cara memandikan jenazah ya, berdasarkan apa yang ditulis di kitab Al-Fiqh wal Muyassar di sini. Kemudian juga kita akan hadirkan beberapa pendapat dari kitab-kitab yang lain terkait dengan tata cara memandikan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.